Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Semoga rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhir nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang akan saya sampaikan, alhamdulillah kita melihat Rismawan dan Rismawati pada tahun ini sama-sama belajar untuk tampil. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui juga, saya ini juga Risma, cuma jenggotnya aja agak panjang dikit. Jadi karena itu kami mohon maaf apabila dalam penyampaian malam hari ini terdapat kesalahan. Bapak Ibu hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah, dalam kita menjalani syariat Islam, jadi syariat Islam itu adalah syariat yang sudah ditentukan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat. Ini syariat Islam, dan di dalam syariat itu tentunya ada hukum fikih. Ada hukum fikih. Hukum fikih itu adalah tata cara untuk melaksanakannya. Jadi misalnya sholat ini ada hukum fikihnya, cara berniat, cara membaca Fatihah. Begitu juga dengan zakat juga ada ketentuannya, berasnya berapa, dibagikan kepada siapa. Maka nanti Rismawati ini jangan sampai salah sasaran untuk mengantarkan zakat. Dalam ilmu fikih yang berkembang di Indonesia ini memang terjadi sedikit perbedaan. Jadi kita ini sebenarnya di Indonesia ini atau di Islam di seluruh dunia ini 80% itu beraliran Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Itu meliputi Arab Saudi, Palestina, Indonesia ini masih dalam satu aliran, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan kita memiliki 4 mazhab, yaitu 4 ulama besar yang sudah merangkum seluruh ilmu fikih. Itu ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Tapi bukan imam refleksi ya, imam refleksi tetangga saya. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah ini dalam menentukan ilmu fikih ini ada pedomannya, 4 mazhab itu. Kalau yang lain ada nggak ada, yang lain itu belajar Syiah. Syiah ini sebagian kecil saja, cuman 15% di dunia ini. Biasanya di negara Iran, Irak, Lebanon, dia syariatnya sama dengan kita, tetap sholat, zakat, puasa, haji sama, tapi ilmu fikihnya beda karena mereka mempunyai mazhab sendiri. Jadi untuk kita yang ada di Indonesia ini terkadang kita ini berbeda-beda sedikit di ilmu fikih, padahal acuannya itu adalah di 4 mazhab tersebut. Jadi seperti contoh orang sholat ya, ketika sholat itu ada yang takbirnya panjang, Allahu Akbar. Nah itu sudah ketahuan dia pakai mazhab fikihnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu meletakkan niat di dalam takbiratul ihram. Jadi tangannya angkat, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, niatnya berbarengan dengan itu. Tapi kalau di mazhab Imam Hambali dan lainnya boleh niat sebelum takbir, boleh. Dan di Imam Hanafi itu jika was-was itu boleh sebelum takbir, tapi kalau was-was harus boleh mengikuti Imam Syafi'i. Jadi alangkah indahnya ya, 4 mazhab ini mereka merangkum seluruh hukum fikih tapi saling menghargai antara satu sama lain. Nah akan tetapi yang terjadi di tempat kita ini beda. Kadang cuma beda partai aja udah kayaknya musuhan. Nah, seperti organisasi di tempat kita ini kan banyak organisasi Islami. Organisasi Islam itu yang terbesar contoh NU, Muhammadiyah, itu hanya organisasi.
Dan kalau hukum fikihnya itu namanya sebuah organisasi itu pasti ada pendirinya. Maka pendirinya ini kemungkinan dia seorang kiai dan berguru memakai mazhab Imam Syafi'i, atau organisasi satunya berguru bermazhab Imam Hanafi. Dan terkadang juga kita ini tanya dengan ustadz satunya jawabnya beda. Ini bukan masalah perbedaan, tapi ustadz juga belajar kepada guru. Kayak tadi kadang gurunya memakai paman fikih Imam Syafi'i, tapi itu semua sama. Kita ini adalah Islam ahli sunnah wal jamaah, hanya beda-beda di fikih. Seperti batal wudu kalau Imam Syafi'i itu beda. Imam Syafi'i sama istri sendiri batal. Kalau Imam Hambali sama istri sendiri habis wudu nggak batal. Tapi kita juga jangan ngambil enaknya. Nanti pas kita ini udah bikinnya pakai Imam Syafi'i, pas musim dingin, habis wudu, sentuhan sama istri, waduh, pakai Hambali aja nggak batal. Nah, ini namanya seenaknya. Seperti kemarin kita puasa ini kan beda. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Nah, ini bukan masalah di organisasi. NU ini, Muhammadiyah ini bukan. Mereka punya panduan sih dari 4 mazhab ini cara melihat hilangnya. Tapi kita juga jangan ngambil enaknya tadi. Ambil puasa yang ini yang terakhir. Nanti ini lebaran yang cepat. Jadi kita tetap harus punya pedoman, punya pendirian. Dan oleh karena itu, mari bagi kita yang masih belajar ini tentunya untuk Rismawati ini kita tekuni saja. Dari guru yang kita sedang belajar itu, dari majelis ilmu yang kita belajar itu, kita amalkan saja apa yang dibimbing oleh gurunya tersebut tanpa kita membeda-bedakan. Kita membeda-bedakan yang lain. Kadang-kadang udah bisa dikit, beda-bedain. Yang ini gini, yang ini gitu. Jadi ilmunya nggak dapat, ilmu beda-bedainnya malah dapat. Nah, ini oleh karena itu, mari kita berada di Indonesia ini atau di lingkungan ini, kita perbesar lagi rasa toleransi kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan saya juga ingat sekali ada pesan dari guru saya yang tidak pernah saya lupa, yaitu semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin besar pula rasa toleransinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan perlu diingat Bapak dan Ibu, jika penyampaian saya ini ada yang salah, saya ini masih Risma, hanya jenggotnya aja yang agak panjang. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.